Baik, perkenalkan, nama saya Andreas Pranoto. Saya akan membahas mengenai aktualisasi pengembangan dashboard inventarisasi kelembagaan P3A, GP3A, IP3A sebagai inovasi digitalisasi data irigasi. Nah, identifikasi isu yang pertama adalah fragmentasi dan validasi data yang masih tersebar di berbagai format dan laporan manual. Yang kedua adalah keterbatasan literasi digital ASN dalam pemanfaatan aplikasi dashboard. Lalu yang ketiga adalah rendahnya aksesibilitas data kelembagaan oleh stakeholder. Nah, dari ketiga masalah itu kita dianalisis menggunakan APKL. Apa sih APKL? APKL itu aktual, problematik, kekalayan, dan layak. Dari hasil analisa isu ini didapatkan isu prioritas, yaitu fragmentasi validasi data P3A, GP3A, IP3A yang masih tersebar di berbagai format dan laporan manual. Ini dia masih memenuhi syarat semua. Lalu dari itu kita analisa nih isu menggunakan PKL-nya. Aktualnya apa? 1. Fragmentasi dan validasi data kelembagaan masih menjadi kendala di unit kerja. Data tersebar di berbagai laporan manual dan format Excel yang berbeda sehingga sulit digunakan untuk mengambil keputusan cepat. Lalu yang kedua, problematik. Tidak adanya sistem integritas data mengakibatkan duplikasi, inkonsistensi, dan lambatnya validasi. Lalu yang ketiga adalah kekalayakan. Data kelembagaan P3A, GP3A, IP3A diperlukan untuk mendukung program irigasi dan operasi pemeliharaan. Jika data tidak akurat, maka program pembinaan bantuan maupun kebijakan terkait petani pemakaian air akan kurang tepat. Lalu yang keempat adalah layak. Pembuatan dashboard inventarisasi merupakan solusi yang logis, realistis, dan selaras dengan kebijakan SPBE dan Smart Governance. Dukungan infrastruktur, TIK di Kementerian PU menjadikan solusi ini cukup layak diterapkan. Lalu ini menggunakan Fishbone. Yang pertama adalah Mother Nature, material, method, measure, machine, dan manpower. Ya, ini bisa kita lihat wilayah luasnya, akses internet terbatas. Lalu untuk materialnya ada format yang berbeda, data tidak lengkap. Untuk metodenya ada SOP dan format berbeda, rekap manual dan lama. Untuk measurementnya adalah validasi konsistensi antar wilayah, indikator data tidak baku. Lalu yang machine-nya adalah aplikasi belum terintegrasi, data masih manual. Untuk manpowernya adalah literasi digital ASN terbatas, ketergantungan pada pegawai tertentu. Dari beberapa penyebab isu prioritas dirumuskanlah penyebab isu prioritas ini dalam bentuk statement. Yang pertama adalah belum tersedianya sistem aplikasi yang terintegrasi untuk inventarisasi kelembagaan. Yang kedua adalah belum adanya SOP baku terkait input validasi dan pembaruan dan kelembagaan. Lalu yang ketiga adalah belum adanya indikator baku dalam penilaian kualitas data kelembagaan. Dari analisa isu prioritas itu, lalu kita lakukan adalah USG. Yang pertama adalah belum tersedianya sistem aplikasi yang terintegrasi untuk inventarisasi data. Nah, berdasarkan analisa teknik lapisan isu sebelumnya, maka penyebab isu prioritasnya adalah belum tersedianya sistem aplikasi yang terintegrasi untuk inventaris data kelembagaan. Mereka untuk nilai urgensinya mendapatkan nilai 4, lalu untuk seriousness-nya mendapatkan 4, lalu growth-nya mendapatkan 4. Untuk urgensinya itu sangat mendesak karena tanpa sistem aplikasi data tidak bisa dikelola secara efektif, menghambat pengambil keputusan. Lalu yang kedua adalah seriousness. Dampaknya serius terhadap koordinasi pelaporan dan evaluasi kebijakan karena data tidak terpusat dan sulit diverifikasi. Lalu yang ketiga adalah growth. Potensi masalah akan semakin besar karena jumlah data kelembagaan terus bertambah sementara sistem tidak berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan. Dampak isu jika tidak dapat diselesaikan, yang pertama adalah ketidakteraturan dan inkonsistensi data. Data tersebar di berbagai format dan lokasi membuat informasi sulit dicari. Yang kedua adalah hambatan dalam pengambilan keputusan menentukan program bantuan, pelatihan, atau alokasi anggaran karena tidak memiliki basis data yang akurat dan real time. Yang ketiga adalah kesenjangan dan ketimpangan program dikarenakan P3A, GP3A yang aktif dan patuh tidak bisa dibedakan dengan yang tidak aktif karena datanya tidak tervalidasi. Yang keempat adalah sulitnya integrasi dengan sistem lain. Apabila tidak ada sistem pusat, maka data tidak bisa diintegrasikan dengan sistem irigasi nasional seperti SIMUK. Nah, gagasan rekomendasi isu itu ada 3. Yang pertama adalah pengembangan dashboard inventaris kelembagaan P3A, GP3A. Lalu ada pengembangan modul, validasi dan status keaktifan. Lalu yang ketiga ada pelatihan dan pendampingan digitalisasi data untuk ini. Nah, berdasarkan data teknik lapisan isu McNamara, maka gagasan penjelasan isu yang terpilih adalah pengembangan dashboard inventarisasi kelembagaan P3A, GP3A, IP3A sebagai inovasi digitalisasi data irigasi. Gagasan ini terpilih karena dari segi kontribusi, dashboard terpusat memberi dampak paling besar karena menyelesaikan langsung masalah data, pengambilan keputusan dan integrasi sistem. Lalu dari segi biaya, pengembangan dashboard memang butuh biaya awal lebih besar, server developer, integritas, dan sebagainya, tapi nilainya tidak setinggi proyek fisik sehingga masih bisa dinilai. Yang keempat, lalu dari
kelayakan sangat logis diterapkan karena banyak contoh sistem serupa sudah berjalan di kementerian atau lembaga lain. Selanjutnya gagasan ini sebagai penyelesaian isu yang akan dilanjutkan untuk menyusun rencana aktualisasi. Terima kasih dari saya. Anjir.